Halo semua, perkenalkan saya Yohana Sara Margareta Harefa, mahasiswi dari Universitas Pancasila dengan Prodi Teknik Informatika dengan NPM 45242150008. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek interaksi manusia dan komputer dengan judul Pengembangan Aplikasi Kasir Ramah dan Terjangkau untuk UMKM, di mana proyek ini terinspirasi dari keinginan saya membantu para UMKM dalam mencatat transaksi penjualan, mengetahui pendapatan dengan aplikasi kasir. Selain itu, judul proyek ini terinspirasi dari persona Mas Bambang Rio Wibowo Kusumo, seorang pengusaha atau pemilik warung makan khas Bayuwangi, tepatnya warung makan nasi tempong di Jakarta. Usahanya telah berdiri kurang lebih 3,5 tahun dan melakukan pencatatan transaksi menggunakan tablet Android, menggunakan aplikasi kasir. Selama menggunakan aplikasi kasir dalam mencatat transaksi, ada beberapa frustration yang ia alami. Yang pertama adalah biaya langganan aplikasi kasir yang berbayar yang dapat mengakses segala fitur cukup membebani bagi skala UMKM sepertinya. Oleh sebab itu, sampai detik ini dia masih menggunakan aplikasi kasir gratis. Ya, namanya juga aplikasi kasir gratis pasti memiliki keterbatasan dan memiliki beberapa kendala seperti banyak bug dan iklan, banyak fitur yang terkunci di versi gratis, seperti tidak semua laporan bisa diakses dengan mudah. Selain itu juga, aplikasi kasir ini belum sepenuhnya mendukung penggunaan offline. Performa aplikasi menurun drastis saat jam sibuk, di mana koneksi internet sering tidak stabil, loading lama saat internet lemah, lalu desain antarmuka terlalu padat, kurang intuitif. Ia juga pernah mengalami salah hitung di kasir. Beberapa aplikasi tidak memisahkan pendapatan harian secara otomatis, dan tidak ada informasi mengenai urutan penjualan produk. Bahkan dengan frustration ini, ia sampai menggunakan dua aplikasi sekaligus untuk saling melengkapi keterbatasan atau kekurangan di aplikasi yang pertama dan di aplikasi yang kedua. Oleh sebab itu, goals atau tujuan atau harapan terhadap pengembangan proyek aplikasi kasir berikutnya adalah yang pertama adalah keterjangkauan biaya, terkhususnya untuk UMKM. Yang kedua, kinerja aplikasi yang lebih stabil, ringan, cepat, dan tidak bug. Dukungan offline dan sinyal lemah dapat mengakses fitur-fitur penting seperti laporan dan stok tanpa harus upgrade ke versi berbayar. Lalu desain UI UX yang sederhana dan rapi, mendukung multibahasa, sistem perhitungan otomatis dan akurat, laporan pendapatan harian terpisah secara otomatis, dan mengetahui urutan penjualan produk yang telah dijual selama ini. Di persona juga kita bisa melihat motivation dari pengembangan proyek yang ia harapkan adalah yang pertama adalah efisiensi waktu, harga terjangkau. Selanjutnya kontrol usaha, teknologi praktis, dan kemudian adaptasi. Perangkat favorit tablet Android, preferensi bahasa Indonesia, tools yang digunakan saat ini Excel, serta aplikasi pos gratis. Dalam pengembangan proyek, tidak hanya sebatas persona saja, tapi saya juga melakukan prinsip plus, predisposition, research, insight, konsep, strategi. Mari kita bahas satu persatu. Predisposition, di mana orang akan berasumsi bahwa aplikasi kasir adalah sistem digital yang memudahkan user dalam mencatat transaksi, menghitung total harga pesanan secara cepat, dan mengolah data penjualan dan persediaan barang secara otomatis. Aplikasi kasir juga diharapkan dapat membantu mereka secara mudah, atau lebih tepatnya, aplikasi kasir yang sederhana dapat langsung digunakan dan dipahami tanpa perlu membaca panduan atau mengikuti pelatihan khusus. Karena mereka memiliki ekspektasi bahwa aplikasi kasir memiliki fitur-fitur jelas, ringkas, dan tidak membingungkan.
Asumsi lain yang sering muncul adalah bahwa aplikasi kasir gratis memiliki berbagai kekurangan. Tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Di mana mereka mengasumsikan adanya iklan yang akan mengganggu atau fitur penting yang dikunci yang tersedia di versi berbayar. Lalu pengguna tidak yang terbiasa menggunakan teknologi akan merasa ragu atau enggan mencoba aplikasi kasir karena beranggapan bahwa sistem tersebut hanya cocok untuk anak-anak muda dan orang-orang yang update terhadap teknologi. Banyak juga orang yang percaya bahwa aplikasi kasir harus selalu terhubung dengan internet, tidak bisa offline. Ketakutan terhadap hilangnya data, ketidaktahuan cara memulihkan data. Lalu, yang terakhir adalah sebagian besar orang masih menganggap bahwa aplikasi kasir membutuhkan perangkat tambahan yang mahal, seperti barcode scanner. Di tahap research-nya sendiri, saya menggunakan dua metode sekaligus, ada contextual inquiry dan usability testing. Saya memiliki alasan menggunakan contextual inquiry dan usability testing, karena contextual inquiry, saya melakukan observasi langsung dan wawancara semi terstruktur kepada pengguna yang telah menggunakan aplikasi secara langsung. Sedangkan di usability testing, saya rancang strategi bagaimana mengetahui kecepatan waktu belajar, tingkat kesalahan daya ingat, dan kepuasan pengguna, tepatnya pengguna baru. Berdasarkan contextual inquiry, saya mengetahui bahwa pengguna merasa fitur pada aplikasi saat ini sesuai dengan kebutuhan dan mudah dipahami. Ia menginginkan aplikasi yang cepat, ringan, murah, dan mendukung penggunaan tanpa koneksi internet. Jadi, selain fitur ini sesuai kebutuhannya, di satu sisi ia menginginkan agar ke aplikasinya ini lebih cepat lagi, ringan, murah, dan menggunakan secara offline, mendukung penggunaan tanpa koneksi internet, mengingat jaringan yang sering tidak stabil. Pengguna juga mengeluhkan aplikasi kasir gratis yang terlalu banyak iklan, loading, dan mengalami penurunan performa saat warung ramai. Sedangkan usability testing sendiri, di sini saya mengetahui adanya aplikasi keluar sering beberapa kali menurut pengguna. Menurut pengguna yang baru pertama kali mencoba, ia juga menyampaikan bahwa terdapat desain halaman antarmuka yang diuji coba tidak memiliki navigasi kembali. Kebingungan dalam memilih jenis pembayaran, terlalu banyak fitur dalam aplikasi kasir yang dipisahkan ke dalam menu-menu berbeda. Jadi sangat ribet menurutnya. Padahal seharusnya bisa digabungkan dalam satu tampilan untuk memudahkan dan mempercepat proses operasional. Lalu yang terakhir adalah navigasi sebaiknya dilengkapi dengan deskripsi atau informasi jelas mengenai fungsi setiap fitur, serta menunjukkan dengan tepat kemana tautan atau tombol tersebut akan membawa pengguna. Berdasarkan kedua metode ini menjadi landasan penting dalam pengembangan aplikasi kasir yang fungsional, efisien, ringan, dan sesuai karakteristik serta kebutuhan UMKM di lapangan. Insight yang saya dapatkan berdasarkan hasil predisposition pengguna, context inquiry, dan usability testing, yaitu aplikasi kasir diharapkan mudah dipelajari tanpa pelatihan khusus, stabil dan bebas gangguan, dukungan penuh untuk penggunaan offline, fitur atau menu yang fungsionality dan tidak berlebihan atau sederhana, navigasi jelas dan efisien, ramah untuk semua kalangan, aplikasi dengan harga yang terjangkau tapi tetap fungsional. Oleh sebab itu, saya merancang konsep bahwa aplikasi kasir yang akan saya kembangkan, fokus utamanya yaitu pada kesederhanaan, kestabilan, keterjangkauan, kemudahan penggunaan, terutama dikhususkan kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu, tenaga kerja, perangkat, serta koneksi internet. Konsep yang saya buat lebih mengerucutnya itu adalah kemudahan dalam mempelajari setiap fitur dan prosesnya, ringan dan cepat meski dijalankan di perangkat sederhana, bebas iklan dan stabil saat ramai, berfungsi offline. Aplikasi kasir dirancang dengan pendekatan human-centered design, menggunakan tampilan satu layar, navigasi sederhana dengan tombol back, ikon besar warna kontras bersih, serta petunjuk penggunaan pada setiap fitur agar ramah bagi pengguna non-teknis. Selanjutnya adalah bagian strategi.
Untuk mewujudkan konsep aplikasi kasih ramah dan terjangkau untuk UMKM, strategi yang akan saya lakukan akan diarahkan kepada kebutuhan real pengguna di lapangan dengan fokus efisiensi, kesederhanaan, dan keterjangkauan. Strateginya mencakup fokus pada fungsi inti, yaitu pencatatan pesanan, perhitungan otomatis, laporan harian, dan manajemen stok sederhana untuk menghindari fitur berlebihan yang tidak relevan kepada pengguna atau UMKM demi menjaga kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Yang kedua adalah UI yang ramah pengguna. Yang ketiga, optimalisasi performa dan stabilitas. Yang keempat, dukungan offline penuh. Yang kelima, model bisnis terjangkau dan bebas gangguan, di mana menawarkan biaya langganan lebih rendah disesuaikan dengan para UMKM, maksimal 40.000 per bulan, tanpa iklan dan tanpa penguncian fitur dasar, memberikan akses penuh pada semua fungsi penting bagi UMKM sejak awal penggunaan. Dan tidak lupa juga adanya pengujian langsung bersama pengguna. Hal ini dilakukan untuk adanya keterlibatan pengguna dalam usability testing untuk memastikan bahwa aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu menjadikan masukan dari hasil usability testing sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Yang ketujuh adalah integrasi menu terpadu dan navigasi intuitif, dan laporan bisa diekspor dalam format PDF atau WhatsApp. Setelah mengetahui prinsip plusnya, selanjutnya adalah functionality fitur yang akan saya rancang. Ada transaksi baru, fungsinya pastinya pencatatan pesanan pelanggan, menampilkan daftar produk, total harga, opsi pembayaran, tunai atau non-tunai, dan cetak strong. Kita bisa dilihat di sini deskripsinya. Yang selanjutnya adalah daftar pesanan. Fungsi utamanya memanajemen pesanan tertunda atau antrian pesanan. Lalu produk, manajemen inventaris barang dagangan, daftar barang, harga stok, dan kategori. Lanjut adalah transaksi penjualan, melacak dan mengecek transaksi harian, mingguan, atau bulanan. Arus kas, pengendalian keuangan harian. Laporan, fungsinya adalah analisis performa usaha dan pelaporan. Karyawan, mengelola sumber daya manusia, termasuk pengaturan posisi atau jabatan karyawan, serta memastikan keamanan data. Lalu pengaturan, kustomisasi, dan personalisasi aplikasi. Jadi berisi berbagai pengaturan akun, nama toko, logo, jenis pembayaran yang diterima, dan fitur lainnya. Dan yang terakhir adalah kritik dan saran. Adanya umpan balik pengguna untuk perbaikan selanjutnya. Untuk datanya sendiri terbagi menjadi dua, ada data fisik dan data non-fisik. Data fisik merupakan data yang bersifat tercatat secara langsung dalam sistem, dapat diakses, dimodifikasi oleh pengguna secara eksplisit. Jenis data ini meliputi data transaksi, data produk, laporan, dan pengaturan. Selanjutnya adalah data non-fisik. Jadi adanya aturan bisnis menentukan bagaimana sistem beroperasi, meliputi harga tetap atau diskon opsional, pembayaran sederhana, tidak ada level pengguna, jadi semua pengguna memiliki akses yang sama, tidak dibedakan antara admin dan kasir, dan fungsi offline. Seluruh fitur dapat berjalan tanpa internet, data akan disinkronisasi saat offline tersedia. Untuk environment-nya sendiri, mencakup lingkungan pembuatan dan implementasi, pembuat dan hard dan software, saya bagi menjadi beberapa bagian lagi, untuk klien dan untuk developer atau pengembang. Perangkat keras hardware untuk klien pengguna UMKM yaitu Android kelas menengah bawah, printer thermal Bluetooth. Untuk developer, laptop atau PC RAM 8 GB dan penyimpanan SSD Android Studio emulator. Untuk softwarenya sendiri untuk klien, aplikasi berjalan di sistem operasi Android tanpa ketergantungan pada koneksi internet dan SQL offline. Untuk developer pengembang, Kotlin, Flutter, GitHub, Figma. Implementasinya sendiri, untuk lokasi fisik pastinya warung makan yang berukuran kecil, tersedia atas area dapur,
dan satu meja kasir yang digunakan oleh pemilik langsung. Implementasi kepada jumlah pengguna, umumnya sistem hanya digunakan oleh satu pengguna, yaitu pemilik warung langsung yang juga berperan sebagai kasir tanpa staf teknologi. Yang ketiga, kondisi operasionalnya itu ramai di jam makan siang, sekitar jam 11.30 atau 13.30. Sehingga hal ini membutuhkan sistem yang dapat menangani banyak inputan pesanan dalam waktu singkat tanpa mengalami lag dan keras. Implementasi untuk koneksi internet tidak stabil, maka aplikasi harus mampu berjalan secara offline penuh tanpa mengganggu proses transaksi bahkan di saat jaringan internet yang tidak stabil. Dan yang terakhir adalah implementasi terhadap interaksi dengan pengguna langsung, di mana saat melakukan proses transaksi, pengguna melayani pelanggan secara langsung. Ini menuntut tampilan aplikasi yang lebih sederhana, cepat, dan tidak membingungkan. User recruitment, aktor utamanya yaitu Bambang Rio Wibowokusumo, pemilik warung sekaligus kasir, dengan karakteristik aktornya umur 38 tahun, cukup update dengan perkembangan teknologi, menggunakan tablet Android, ingin aplikasi ringan, tidak lemot, tidak butuh internet terus-menerus, tidak suka aplikasi dengan iklan, lalu menginginkan kemudahan dan efisiensi, menghindari aplikasi yang berat dan penuh iklan, menyukai hal sederhana. Usability. 10 Usability Principles developed by Nielsen 2001 terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah visibility of system status, di mana pada aplikasi akan memberikan umpan balik kepada pengguna seperti notifikasi tersimpan, gagal simpan, atau pesan dihapus agar pengguna selalu tahu aktivitas yang ia sedang lakukan. Yang kedua adalah match between system and the real world. Pada aplikasi akan ada istilah seperti bayar, hapus, dan tambah, disesuaikan dengan istilah kasir konvensional, sehingga lebih familiar bagi pengguna. Yang ketiga adalah user control and freedom, untuk memudahkan pengguna membatalkan atau memperbaiki kesalahan dengan cepat. Pada aplikasi kasir nanti akan ada window reset pesanan dan batalkan transaksi. Yang keempat, konsistensi and standard, baik itu dari warna, icon, tata letak, untuk memudahkan pengguna dan tidak bingung saat berpindah fitur. 5. Help user coach, diagnose, dan recover from error. Jadi setiap ada kesalahan atau kekeliruan, akan diberikan pesan secara jelas dan spesifik, sehingga pengguna tahu apa yang harus diperbaiki, seperti harga belum diisi, atau jumlah stok tidak valid. Yang keenam, error prevention. Sistem memberikan validasi sebelum menyimpan data dan konfirmasi saat menghapus pesanan agar menghindari kesalahan tidak disengaja. Recognition rather than recall. Ikon besar dan jelas digunakan agar pengguna tidak perlu menghafal fungsi tombol. Jadi semua tindakan dapat dikenali secara visual. Yang kedelapan, flexibility and efficiency of Ash. Tersedianya tombol shortcut, akses cepat, untuk mempermudah transaksi satu warung sedang ramai. Misalnya satu sentuhan untuk cetak struk atau bayar tunai. 9. Aesthetic and minimalis design. Jadi tampilannya lebih estetik dan minimalis. Bersih, bebas iklan, hanya menampilkan elemen penting, tidak mengganggu pengguna lah untuk proses transaksinya. Dan yang terakhir adalah help and documentation. Adanya panduan pengguna singkat yang tersedia di setiap fitur melalui ikon, bantuan, atau tooltip, sehingga pengguna tahu fungsi dari setiap tombol tanpa perlu membuka manual panjang. Selanjutnya adalah, who do you think will need to be involved in developing? Jadi saya berpikir bahwa dalam pengembangan aplikasi kasir ada beberapa aspek lain yang ikut berkontribusi. Di sini ada 8. Ada UI UX designer pastinya untuk merancang antarmuka. Ada front-end developer mengimplementasikan antarmuka pengguna. Back-end developer menangani logika sistem, struktur database, serta penggunaan fitur offline dan sinkronisasi data ke cloud atau media lainnya seperti PDF atau WhatsApp. Yang keempat,
Product Manager yang akan mengatur arah pengembangan produk. Yang kelima adalah Quality Assurance Tester yang akan melakukan pengujian, evaluasi perbaikan sistem agar menjamin aplikasi bebas bug tidak keras, tetap stabil dalam kondisi penggunaan intensif seperti satu orang ramai. Yang keenam, User Research. Jadi dia akan melakukan identifikasi, menggali kebutuhan pengguna, menggunakan metode contextual inquiry, usability testing, dan lain-lain. Yang ketujuh pastinya adalah UMKM owner, perwakilan pengguna, supaya tetap menjalin keterlibatan pengguna, pelaku UMKM. Yang kedelapan adalah technical writer atau documentation specialist, yang akan menyusun dokumentasi fitur dan panduan penggunaan dalam bahasa yang mudah dimengerti, untuk membantu pengguna memahami aplikasi tanpa perlu pelatihan teknis. Selanjutnya, what do you think are the key usability goals and user experience goals for each of them? Di mana saya berpikir bahwa usability goals yang paling utama pada pengembangan aplikasi kasir ini adalah mudah dipelajari, learnability, efisiensi cepat digunakan dan efisien, safety aman dan akurat untuk validasi input, efektivitas dalam menyelesaikan tugas, dan mudah diingat. Untuk user experience goals-nya sendiri, meminimalkan stres saat jam sibuk, tampilan nyaman dan ramah, kontrol penuh, membantu dan tidak membingungkan, data aman, serta praktis dan terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke redesign, di mana ada contextual design, based on object, interface metaphor, cognition atau CMC. Mari kita bahas satu persatu. Di bagian instruksinya sendiri, memberikan perintah langsung, saya mengambil satu contoh, yaitu panduan proses pembayaran di aplikasi kasir. Yang pertama adalah list semua yang dipesan pelanggan. Lalu adanya pemeriksaan terkait jumlah item, total harga pesanan apakah sudah sesuai atau belum. Setelah sesuai, klik tombol metode pembayaran. Di metode pembayaran akan ada pilihan tunai atau non-tunai. Setelah memilih salah satu metode, klik tombol konfirmasi pembayaran. Lalu akan muncul di layar konfirmasi. Jika informasi sudah sesuai, klik OK. Jika ada yang belum sesuai, klik batalkan untuk kembali mengedit. Yang ketujuh, jika memilih metode tunai dan sudah klik OK, maka struk pembayaran akan ditampilkan. Lalu klik cetak struk jika ingin mencetaknya. Pastikan printer struk sudah terhubung dengan via Bluetooth dengan aplikasi kasir. Yang kedelapan, jika memilih metode non-tunai dan sudah klik OK, maka akan muncul opsi metode pembayaran non-tunai seperti kartu debit atau kredit, kuris atau e-wallet, transfer bank. Lalu pilih salah satu di antara jenis-jenis tersebut. Setelah memilih, lalu klik cetak struk jika ingin mencetaknya. Pastikan cetak struk sudah terhubung dengan via Bluetooth sama seperti yang metode tunai. Lalu transaksi selesai. Itu salah satu contohnya dalam metode pembayaran. Di based on object, metode pembayaran lagi, di mana metode pembayaran berfungsi untuk mempermudah pemilihan metode pembayaran saat transaksi dengan berbagai pilihan metode pembayaran. Di sini ada 3 kategori, tunai, QRIS, transfer bank. Ada tombol horizontal besar dengan ikon dan label jelas. Warna tombol berbeda untuk masing-masing metode agar mudah dibedakan secara visual. Misalnya hijau untuk tunai, biru untuk transfer. Prinsip terkait kesederhanaan, keterlihatan, efisiensi. Lalu ada juga navigasi back yang akan memberikan kontrol dan fleksibilitas kepada pengguna untuk dapat kembali ke tampilan sebelumnya. Jadi desainnya di sini ada tombol back yang selalu tersedia di kiri atas setiap layar, dapat digunakan dengan gestur swipe untuk perangkat Android modern. Tombol memiliki label jelas, contohnya kembali alih-alih dengan ikon panah, agar tidak membingungkan. Secara tampilan kita jadi langsung tahu. Nah, prinsip ini terkait user control dan end freedom, konsistensi, dan feedback.
Selanjutnya adalah interface metafor. Jadi interface metafor yang digunakan pada aplikasi kasir ini seperti meja kasir konvensional yang menyerupai kasir manual, seperti yang digunakan di warung makan agar mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kognitif pengguna dan mempercepat adaptasi tanpa perlu pelatihan. Mari kita bahas satu persatu di bagian menu utama Home dengan ikon transaksi baru, daftar pesanan, produk, transaksi penjualan, arus kas, laporan, karyawan, pengaturan, dan kritik dan saran dirancang menyerupai dashboard aplikasi kasir atau sistem point of sale POS. Jadi ikon yang disusun kotak-kotak dan mudah diakses ini akan membuat pengguna jadi merasa lebih familiar dan membantu mereka menjelajahi fitur dengan cepat. Selanjutnya adalah tampilan daftar pesanan. Menggunakan metafora seperti buku catatan pelayanan atau kertas antrian. Karena di situ terdapat daftar pesanan. Sama seperti buku catatan pelayanan atau kertas antrian, terdapat list-list. Yang pasti hal ini mendukung prinsip learn learnability dan memorability. Mudah dipelajari, mudah juga diingat. Selanjutnya adalah tampilan metode pembayaran. Mengadopsi metafora dari mesin edisi atau aplikasi pembayaran digital. Karena pengguna diberikan pilihan. Pilih kartu kredit atau kredit, kris atau e-wallet, dan transfer bank. Memperkuat aspek efektivitas dan utility dalam usability goals. Submenu metode pembayaran detail, seperti daftar bank dan e-wallet, LegoPay, OVO, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Mendukung aspek memorability dan learnability dalam desain antarmuka. Dan yang terakhir adalah tampilan riwayat transaksi penjualan, seperti buku, nota, atau laporan kas manual. Cukup mirip ya. Dan ini mendukung utility dan efisiensi. Untuk connection-nya sendiri, saya bagi menjadi 4 poin utama. Ada tampilan daftar pesanan. Mendukung kognitif load yang rendah karena informasi ditampilkan secara terstruktur. Ada nama pelanggan, nomor antrian, daftar menu, dan harga semua tersusun logis. Jadi kita lebih mudah mencari, mengenali, menandai pesanan tanpa harus mengingat banyak hal. Yang kedua adalah fitur checkbox di samping item pesan, memperkuat proses recognition dibanding recall. Yang ketiga, pemilihan metode pembayaran, disusun per kategori, memanfaatkan prinsip grouping dan checking dalam kognisi, sehingga memudahkan atau membantu otak manusia dalam memilah informasi dan membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Yang keempat, menu utama dengan ikon visual dan teks label, mempercepat proses persepsi visual dan decision making. Karena pengguna bisa langsung mengaitkan ikon seperti arus kas dengan tindakan tertentu tanpa harus membaca seluruh teks. Untuk CMC-nya sendiri, pertama adalah komunikasi status transaksi, lunas atau belum lunas. Untuk menggantikan percakapan langsung antara kasir dan pelanggan. Yang kedua, notifikasi visual seperti tombol selesai, detail, atau harga total. Untuk komunikasi sistem ke pengguna dalam format yang singkat dan jelas. Atau disebut juga dengan interface feedback dalam CMC. Yang ketiga, jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut dengan struktur digital atau QR, pembayaran otomatis, maka proses konfirmasi pembayaran dari pelanggan juga bisa dilakukan lewat media digital, sepenuhnya menggantikan komunikasi lisan. Ini contoh CMC yang efektif dan efisien. Proses kerja yang merupakan prinsip penting dalam HCI modern. Untuk physical desainnya sendiri, warnanya saya ingin membuat warna netral, kontras jelas, ikon besar dan jelas, audionya bunyi notifikasi singkat dan informatif. Sketsnya sendiri, disclaimer di awal bahwa saya membuat skets penting yang ada pada perbaikan pengembangan aplikasi kasir yang saya buat, di mana tampilan utama dari aplikasi kasir lebih rapi dan fokus pada fitur-fitur utama saja, transaksi baru, daftar pesanan, produk, transaksi penjualan, arus kas, laporan, karyawan, pengaturan, kritik, dan saran. Di sini ada pilihan tanggal untuk mengetahui saldo
Jadi ada pemilahan antara transaksi per harian, per bulan. Jadi saya menyesuaikan dengan persona prinsip plus juga. Di sini ada pilihan nanti apabila kita menekannya akan tampil lagi transaksi baru, daftar pesanan produk, dan lain-lain. Di transaksi penjualan akan tampil keseluruhan transaksi pada hari tersebut dengan detail tanggalnya, jam, urutan pesanan tersebut setelah sekian lama adanya pesanan. Jadi selama setahun ternyata transaksi itu merupakan urutan keberapa. Jadi kita sebagai pengguna tahu bahwa pesanan kita sudah laku sejauh ini seberapa banyak. Lalu nama pembeli dengan total harga, ada keterangan lunas atau belum lunas, dan detailnya. Apa saja pesanan, belum lunas apa. Di sini juga ada lunas dan belum lunas untuk mengetahui semua jumlah yang setelah lunas dan semua jumlah yang belum lunas. Apa saja yang belum lunas, siapa saja yang belum melunasi. Kalau di sini kan kita hanya tahu keseluruhan transaksi doang, lunas atau belum lunasnya. Tapi bagian lunas kita mengetahui semua yang telah melunasi transaksi dan semua yang belum melunasi transaksi. Untuk metode pembayaran seperti yang saya sampaikan tadi di prinsip plus, persona, dan lain-lainnya, ada tombol back kembali. Terus apabila metode pembayaran non tunai, ada 3 kategori yang dibagi: kartu debit atau kredit, QRIS atau e-wallet, transfer bank. Apabila kartu kredit atau debit, ada tambahan kartu debit atau kredit baru. Kalau QRIS atau e-wallet ada tampilan pilihan GoPay, OVO, atau Dana, Shopee Pay, Brimo, Livin by Mandiri, BCA Mobile. Kalau transfer bank, Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, Semniaga, Sigbank. Daftar pesanan, ada nama, antrian keberapa, jadi pesanan tersebut antrian keberapa, ini sesuaikan dengan ia melakukan pesanan yang keberapa dari sekian lama dari awal. Lalu ada ketentuan, lebih tepatnya apa saja yang ia pesan, serta harga atau pesanan, lalu selesai. Apabila daftar pesanannya telah terpenuhi, maka tinggal klik selesai. Ini wireframe-nya, sama seperti sketch yang saya buat. Untuk gambar silang ini merupakan gambar logo GoPay, OVO, dan lain-lain. Untuk storyboard-nya sendiri, yang pertama adalah pelanggan pastinya akan memesan. Lalu ada pencatatan pesanan. Lalu konfirmasi pesanan dari daftar pesanan. Lalu konfirmasi pembayaran, tunai atau non-tunai. Setelah itu pemilihan OK. Lalu konfirmasi pembayaran dan stroke, pembayaran berhasil, cetak stroke. Lalu pengiriman ke dapur, nasi goreng, es teh, centang. Dan terakhir adalah pesanan diterima pelanggan. Untuk evaluasinya sendiri, aspek yang dievaluasi pastinya adalah usability ketepakaiannya, mengukur kemudahan belajar, efisiensi kinerja, tingkat kesalahan, daya ingat pengguna, dan kepuasan dalam menggunakan aplikasi. Ini berdasarkan aspek yang dievaluasi, lalu juga akan dievaluasi penerimaan. Menilai sejauh mana aplikasi cocok, relevan, atau benar-benar digunakan dalam konteks kerja UMKM sehari-hari. Untuk evaluasi paradigma yang digunakan, ada file studies, yaitu definisi evaluasi yang dilakukan langsung di lingkungan kerja. Pengguna untuk memahami bagaimana aplikasi kasir digunakan secara nyata dengan metode contextual inquiry diterapkan dengan observasi atau wawancara terhadap pemilik warung saat melakukan transaksi dengan tujuan memahami kebutuhan real dari pengguna serta hambatan dan konteks pengguna yang tidak bisa diperoleh dari lingkungan laboratorium. Hasil, aplikasi harus ringan, cepat, bebas iklan,
dan mampu berjalan offline secara penuh. Lalu ini lanjutnya adalah usability testing. Kalau berdasarkan definisi, ini evaluasi kinerja pengguna saat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan aplikasi dalam kondisi yang dikontrol. Penerapannya itu, pengguna baru diuji untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mencatat pesanan, mencetak struk, dan menjelajahi fitur tanpa bantuan langsung, sama seperti yang saya lakukan pada usability testing pada pengembangan aplikasi kasir ini. Dengan tujuan mengukur efektivitas, efisiensi, error rate, serta tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna. Hasilnya yang diharapkan, sebagian besar tugas dapat diselesaikan dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala seperti aplikasi crash, menu yang terlalu tersebar, serta membingungkan dalam memilih jenis pembayaran. Ini berdasarkan hasilnya usability testing. Untuk evaluation tekniknya yang digunakan untuk mendukung para paradigma di atas, maka akan menggunakan dua metode utama, yaitu contextual inquiry, usability testing. Di contextual inquiry-nya pasti ada ya observasi wawancara, usability testing, langsung mencoba tes langsung kepada pengguna baru tanpa petunjuk. Alasan saya menggunakan kombinasi teknik evaluasi ini adalah ada tiga, triangulasi evaluasi, jadi menggabungkan contextual inquiry, usability testing untuk memberikan perspektif yang kaya dan valid terhadap pengalaman pengguna. Lalu, konteks nyata UMKM. Evaluasi dengan dilakukan di lapangan menyesuaikan dengan kondisi pengguna seperti koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat. Lalu fokus human center design. Proses evaluasi berorientasi pada kebutuhan kenyamanan karakteristik pengguna nyata dari kalangan pelaku UMKM. Alasan saya menggunakan metode ini adalah untuk mengevaluasi aplikasi kasir UMKM dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan dua paradigma utama, yaitu file studies dan usability testing, menggunakan teknik contextual inquiry dan user testing untuk menghasilkan data yang lebih nyata, mendalam, menyempurnakan termokan dan fungsionalitas aplikasi, sehingga benar-benar mendukung kebutuhan pengguna dalam operasional harian. Evaluasi ini memastikan bahwa aplikasi kasir dapat digunakan dengan mudah, sesuai judul juga, ramah dan terjangkau, mudah, efisien, stabil, dan relevan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Terima kasih.